wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Putri dengan NIM 231010503284 dari kelas 04 SMJP 031. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi pengorganisasian perusahaan bisnis, pertemuan 7 mata kuliah etika dan hukum bisnis. Dan saya akan mengupas tuntas bagaimana sih struktur dan desain organisasi yang efektif dapat menjadi fondasi keberhasilan sebuah perusahaan. Yuk kita simak pembahasannya. Latar belakang pengorganisasian perusahaan. Pengorganisasikan perusahaan itu fundamental agar bisnis berjalan efisien, terkoordinasi, dan adaptif. Tanpa struktur yang jelas, potensi bisnis bisa terhambat. Organisasi yang baik menetapkan peran, tanggung jawab, komunikasi, dan alokasi sumber daya yang efektif, mendukung pengambilan keputusan, pengembangan karyawan, dan kinerja. Struktur organisasi harus sesuai dengan kondisi bisnis dan perlu dievaluasi secara berkala. Jadi, pengorganisasian yang tepat adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut saling terkait. Struktur ini menjadi kerangka kerja yang mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan di antara anggota organisasi. Bagan organisasi adalah alat yang umum digunakan untuk memperjelas struktur dan posisi karyawan dalam organisasi. Faktor-faktor penentu struktur organisasi. Struktur organisasi yang optimal dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 1. Misi dan strategi organisasi 2. Skala perusahaan 3. Lingkungan organisasi baik eksternal maupun internal. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi seperti yang terjadi pada Ford Motor Company. Elemen-elemen dasar struktur organisasi. Terdapat 3 elemen utama dalam pembentukan struktur organisasi. 1. Spesialisasi. Proses mengidentifikasi dan menentukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dilakukan serta siapa yang akan melakukannya. 2. Departementalisasi. Pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang telah terspesialisasi ke dalam unit-unit logis. Departementalisasi dapat dilakukan berdasarkan fungsi, produk, proses, pelanggan, atau geografis. 3. Hierarki pengambilan keputusan. Penentuan siapa yang memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan dan siapa yang memiliki wewenang atas kelompok tertentu. Hal ini mencakup keputusan terkait sentralisasi atau desentralisasi wewenang, tentang kendali dan proses delegasi. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Terdapat beberapa bentuk dasar struktur organisasi yang umum ditemui. 1. Struktur fungsional. Struktur ini didasarkan pada hubungan antara fungsi dan kegiatan kelompok. 2. Struktur divisional. Struktur ini didasarkan pada departementalisasi produk. 3. Struktur matriks. Struktur ini merupakan perpaduan antara dua struktur yang terpisah. 4. Struktur internasional. Struktur ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk beroperasi di pasar global. Desain organisasi abad ke-21, perkembangan dunia yang pesat menuntut organisasi untuk terus berinovasi dalam desain organisasi. Beberapa bentuk organisasi baru yang muncul antara lain 1. Organisasi tim. Organisasi yang mengandalkan tim proyek dengan hierarki fungsional yang minim. 2. Organisasi maya. Organisasi yang memiliki sedikit bahkan tanpa struktur formal dan mengandalkan tenaga kerja temporer serta ahli daya. 3. Organisasi pembelajaran. Organisasi yang terus-menerus belajar dan mengembangkan diri serta karyawannya untuk beradaptasi dengan perubahan. Organisasi informal. Selain struktur formal, terdapat juga organisasi formal yang terbentuk dari interaksi sosial sehari-hari antar karyawan.
Organisasi informal dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap organisasi. Desas-desus merupakan salah satu bentuk komunikasi informal yang umum terjadi dalam organisasi. Entrepreneuring adalah praktik menciptakan dan mempertahankan inovasi serta fleksibilitas di dalam organisasi yang sudah mapan. Beberapa peran penting dalam entrepreneuring adalah inventor, pengusung produk, dan sponsor. Kesimpulan, struktur organisasi adalah elemen penting dalam pengelolaan perusahaan bisnis. Pemilihan struktur yang tepat akan mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Di era abad ke-21, organisasi dituntut untuk terus berinovasi dalam desain organisasi agar dapat bersaing secara efektif. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pengorganisasian perusahaan bisnis yang efektif. Ingatlah, fondasi organisasi yang kuat adalah kunci untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi bisnis Anda. Teruslah belajar, beradaptasi, dan bangunlah tim yang solid. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.